Jakarta hasilkan 6.000 ton sampah per hari. Lalu bagaimana dengan pengelolaannya? Nah, untuk tahu jawabannya, Yana mau nanya langsung ke pihak-pihak yang paling kompeten sekaligus menelusuri aliran sampah Jakarta dari hulu sampai ke muaranya. Kebersihan pangkal kesehatan. Kalau ada sampah, ya harus segera dibuang. Halo Pak, Ya, ikut buang sampah ya Pak? ayo silakan. Waduh, ternyata banyak juga ya sampah yang dihasilkan di daerah Rumah Yana ini. Yana jadi penasaran, terus sampah-sampah ini dibawa kemana ya? Yana mau ikut si Bapak aja. Pak boleh ikutan ya Pak ya? Oh, boleh, boleh. Ayo Pak, bawa Pak. Saya yang dorong aja ya Pak ya. Udah. Kalau selama ini seperti apa Pak? Yap, demi temukan jawaban kemana gerangan sampah dari Rumah Yana dan warga ibu kota lainnya bermuara, Yana akan telusuri. Sejak pukul 5 pagi, Pak Roni memungut dan mengangkut sampah dari tak kurang 700 rumah. Pokoknya setiap hari Pak Roni dan 4 orang rekan sesama pengangkut sampah pemukiman ini bertanggung jawab atas kebersihan satu wilayah rukun warga. Para pengangkut sampah lini pertama bergerak atas swadaya masyarakat. Upahnya masing-masing sekitar Rp500.000 per bulan hasil iuran kebersihan warga. Biasanya pekerjaan selesai jam 11 siang. Nah, ini ternyata kenapa pengumpulan sampah masyarakat, maksudnya pengumpulan sampah dari rumah-rumah masyarakat harus mulai dan usai di pagi hari. Karena petugas harus segera mengantar gunungan limbah rumah tangga ke sini. Dipo atau tempat penampungan sampah sementara. Satu dipo merupakan shelter sampah pertama dari tak kurang 8.000 rumah warga. Daya tampungnya sekitar 10 ton. Kalau udah sampai dipo ini, terus sampahnya dibawa kemana lagi nih Pak? Ini ke ini Bantar Gebang langsung. Bantar Gebang? Iya. Yang tempat pembuangan akhir tuh ya Pak ya? Iya. Pak ini tiap hari bawa truk sampah ini Pak? Tiap hari. Selama ini suka dukanya apa aja nih Pak bawa truk sampah ini? Ya, dukanya diteriakin sama orang, bau. Jadi kalau jalan suka ada yang teriakin ya Pak ya? Iya. Karena bau ya Pak ya? Iya. Di jalanan ibu kota, sedikitnya 730 truk sampah hilir mudik setiap hari. Dari dipo-dipo alias TPS-TPS di 5 penjuru. Menuju satu tujuan yang sama, yaitu tempat pembuangan akhir atau TPA Sampah Jakarta di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Menurut data yang Anda dapat, sekitar 6.000 ton sampah setiap harinya dikirim ke tempat ini dari ibu kota Jakarta. Lalu dikelola dan diolah seperti apa ya sampah-sampah di tempat ini? Tahun 2008, Bantar Gebang menyandang nama baru. Bukan lagi TPA, tapi TPST. Kependekan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. Sejak awal berdiri, yaitu tahun 1989, pengelolaan Bantar Gebang murni oleh pemerintah provinsi. Mulai 2008 sampai tahun 2023 nanti, pengoperasiannya berlangsung oleh dua pihak. Swasta di bawah kontrak kerjasama dan pengawasan Pemprov DKI Jakarta. Luas total TPST Bantar Gebang tak kurang 110 hektar. Di sini gunungan sampah jadi berkah bagi tak kurang 6.000 pemulung. Tapi bagaimana pengawasan, pengoperasian, dan penanganannya? Daripada bingung, Yana mau nanya langsung sama orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan TPST ini. Pak Agus namanya. Salah satu sistem pengolahan sampah yang paling populer adalah pengomposan.
Dengan teknik khusus, sampah diubah jadi kompos atau pupuk organik. Kalau ini prosesnya kayak gimana Pak untuk pengolahan sampah ini? Jadi untuk unit pengolahan kompos kita ini, kita prioritaskan sampahnya dari pasar. Pasar. Karena kandungan organiknya sangat tinggi. Pengolahan ini hasilkan 60-70 ton kompos per hari. Pengelola mendistribusikannya ke lahan-lahan perkebunan dan pertanian skala besar di berbagai daerah. Seperti perkebunan kelapa sawit atau perkebunan ketela pohon. Langkah pengolahan lainnya mengubah sampah plastik menjadi biji plastik. Dari proses penyortiran, terpilah sedikitnya 30 ton limbah plastik per hari. Jumlah ini hasilkan sekitar 3 ton biji plastik. Daur ulang ini didistribusi ke industri plastik yang ada di daerah Jawa Timur. Nah, ini dia salah satu metode termutakhir pengolahan limbah di sini. Sejak tahun 2008, pengelola TPST mengubah sampah menjadi energi listrik. Bisa jadi listrik dari sampah itu gimana sih pengolahannya? Oh ya, jadi dari tumpukan sampah yang ada di landfill, di sana kita buatkan sumur-sumur gas. Jadi yang gunung-gunung sampah itu ya Pak ya? Kita buatkan sumur-sumur gas, yang jarak antar sumur itu 30 meter. Dengan kedalaman sumurnya sekitar 15 meter. Oke. Dari antar sumur kita koneksikan dan kita alirkan ke pembangkit listrik atau ke powerhouse. Listriknya memang tak serta-merta berasal dari sampah, melainkan dari gas metana, hasil proses pembusukan sampah. Pembangkit listrik berkapasitas 10 MW per hari. Daya yang kemudian mampu menerangi sekitar 9.000 unit rumah yang dialirkan melalui PLN. Ada kendala apa sih Pak di Bantar Gebang ini? Oke. Kendala dalam pengolahan sampah itu sebenarnya disebabkan karena sampah itu tercampur. Tercampur antara organik dan anorganik. Jadi kita masih mengeluarkan biaya dan tenaga lagi untuk memilah. Kalau diperhatikan, memang dari lini pertama tak ada yang namanya pemilahan. Semua sampah bersatu padu, bercampur tak menentu. Padahal ini langkah sederhana. Bukan bagaimana, bukan dari mana. Kita harus memulainya sendiri. Kesadaran masyarakat untuk memilah antara sampah organik dan anorganik memang harus segera ditumbuhkan. Dan yang paling penting adalah buang sampah pada tempatnya. Sekarang masalah sampah beres ya. Ada lagi mau nanya, tapi nggak tahu gimana nanyanya. Serahin aja sama Yana, karena Yana selalu mau nanya.